That's right, that's right. You want that music only Jimmy can make. Tell me what you want me to do and I'll do it. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Bad Batch 2016 yang akan seru dan sangat membrutalkan. Apalagi film ini diperankan oleh John Wick dan si Aquaman yang harus bersaing di dalam penjara kejam. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dibawa ke salah satu penjara yang berada di Amerika bernama Bad Batch. Penjara itu tidak seperti penjara pada umumnya yang mana berlokasi di tengah padang pasir. Penjara ini juga membiarkan semua tahanannya hidup di padang pasir yang luas dan para tahanan bebas melakukan hal apapun yang mereka mau. Namun semua tahanan tidak ada yang bisa kabur dari sana dan untuk siapa saja yang mencoba kabur akan langsung ditembak mati. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Arlene yang saat itu baru akan dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Sebelum dimasukkan terlebih dulu Arlene diberikan tato dengan nomor seri BB 5040 sebagai tanda jika Arlene adalah tahanan ke 5040 yang masuk ke dalam penjara itu. Ketika sudah berada di dalam penjara, Arlene terus saja berjalan tanpa tahu bagaimana ia harus menjalani hidup di sana. Tak berselang lama, Arlene menemukan sebuah mobil dan ia merasa sangat bahagia karena akan mengendarai mobil itu. Namun ketika masuk ke dalam mobil, rupanya mobil tersebut sudah rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Seketika Arlene menjadi kecewa dan ia pun hanya bisa terdiam. Arlene pun memilih untuk beristirahat sejenak di dalam mobil itu, mengingat di luar sangatlah panas. Arlene masih menyempatkan diri untuk berdandan sambil melihat foto kenangan bersama dengan adiknya. Selang beberapa saat ada sebuah kendaraan yang hendak menghampiri Arlene. Tentu saja Arlene sangat bahagia dan langsung berlari sekuat tenaga untuk meminta bantuan. Namun sayangnya Arlene malah ditangkap oleh orang misterius tersebut. Ketika tersadar, Arlene sudah berada di base camp mereka dalam keadaan dirantai. Lalu datang seseorang yang langsung menyuntikkan sebuah cairan ke tangan Arlene. Setelah itu orang tersebut melakukan hal ngeri pada tangan dan kaki Arlene yang membuat Arlene tidak mempunyai satu tangan dan satu kaki lagi. Selanjutnya orang itu membawa satu tangan dan satu kaki Arlene untuk dimasak. Ternyata saat ini Arlene berada di sebuah base camp kanibal yang bertahan hidup di penjara tersebut dengan memakan daging tahanan yang lain. Terutama tahanan yang baru masuk ke penjara tersebut pasti akan dijadikan santapan lezat. Base camp kanibal itu ternyata dipimpin oleh seorang pria bernama Miami Man yang diperankan oleh Jason Momoa atau si Aquaman. Malam harinya Arlene yang sudah tidak bisa berbuat banyak, ia buang air besar sebanyak-banyaknya lalu memoleskan ke seluruh tubuh yang membuatnya terlihat semakin cantik. Alhasil pada besok harinya si wanita yang memotong tangan Arlene merasa jijik. Lalu ia pun berniat untuk membersihkan Arlene. Namun pada saat itu Arlene langsung memanfaatkan situasi dengan diam-diam mengambil sebuah linggis yang akan ia gunakan untuk menyerang si wanita. Ternyata cara itu berhasil dan dengan mudah Arlene menghabisi si wanita tersebut. Bahkan para korban lainnya yang sedang dirantai merasa sangat puas ketika melihat Arlene melakukan hal tadi. Setelah itu Arlene berusaha kabur dari base camp tersebut. Namun karena Arlene sudah tidak mempunyai satu tangan dan satu kaki, ia pun hanya bisa ngesot dan terus berusaha kabur dari sana. Di suatu waktu tak sengaja Arlene menemukan sebuah papan skateboard. Ia pun langsung memanfaatkannya untuk membantu Arlene kabur lebih cepat dari base camp tersebut. 'Arlene, 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 'Arlene,
Arlin yang tidak tahu tujuannya mau kemana, ia hanya terus saja menjauh dari base camp tadi hingga tak terasa Arlin sudah sangat jauh meninggalkan tempat itu. Namun sekarang masalahnya Arlin sudah kehausan dan dehidrasi. Arlin pun pasrah karena ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tak lama kemudian datang seseorang yang sedang mendorong sebuah keranjang. Orang tersebut pun langsung menaikkan Arlin ke atas ranjangnya dan membawa Arlin pergi. Berpuluh-puluh kilometer orang tersebut membawa Arlin tanpa henti. Hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Comfort. Para penjaga Comfort langsung menyambut Arlin dan mereka akan mengobati Arlin. Sementara orang yang tadi membawa Arlin langsung bergegas pergi lagi entah kemana. Singkat cerita, kini tak terasa Arlin sudah 5 bulan hidup di penjara itu. Terlihat Arlin yang sebelumnya berantakan, kini ia terlihat lebih baik. Bahkan Arlin sekarang sudah mempunyai pekerjaan, yaitu membantu warga di Comfort berdagang. Arlin juga sudah memiliki kaki palsu untuk membantunya berjalan secara normal. Diketahui warga di Comfort itu merupakan tahanan seperti Arlin yang masuk ke penjara tersebut dengan berbagai kasus. Namun mereka terus berusaha untuk menjalani hidup layaknya seorang manusia di luar penjara. Adegan berpindah ke Miami Man yang merupakan pemimpin kelompok kanibal yang sebelumnya sempat menyekap Arlin. Walaupun terlihat sangar dan kejam, ternyata ia sangat mencintai anaknya yang bernama Honey. Bahkan Miami Man selalu menyempatkan mengajari anaknya untuk melukis. Saking sayangnya ia selalu datang ke dapur untuk menyajikan makanan bergizi bagi anaknya, yaitu daging para tahanan baru yang akan ia masak untuk dihidangkan ke anaknya. Yang mana kita tahu kalau di base camp ini para tahanan baru akan dijadikan hidangan mereka untuk terus bertahan hidup. Singkat cerita, beberapa hari kemudian anak Miami Man akan berjalan-jalan ke sebuah tempat pembuangan bersama salah satu pengurus di tempat Miami Man. Di saat yang sama, Arlin mencoba keluar dari wilayah The Comfort untuk menghibur dirinya sambil latihan menembak. Hingga tak sengaja Arlin melihat kendaraan yang dulu pernah mengejarnya. Arlin sadar mereka adalah kelompok kanibal yang telah memakan tangan dan kakinya. Arlin pun langsung menghampiri dan ternyata mereka adalah si pengurus beserta Honey, anak Miami Man. Tak pikir panjang, Arlin pun langsung menghabisi si pengurus itu. Namun ia tak tega menghabisi Honey karena masih bocil. Arlin sendiri sebenarnya merasa gugup setelah menghabisi si pengurus itu. Mengingat Arlin tidak biasa menghabisi orang. Namun berbeda dengan Honey yang tidak merasa kaget ataupun merasa kehilangan karena memang setiap hari ia selalu melihat orang-orang yang dihabisi. Lalu Arlin membawa Honey ke The Comfort karena bingung harus diapakan. Saat sedang menuju ke sana, si pemulung yang dulu pernah menolong Arlin melihat Arlin membawa bocil itu menuju ke The Comfort. Sesampainya di wilayah The Comfort, Arlin yang tahu kalau Honey menginginkan seekor kelinci, Arlin pun langsung membelikannya. Arlin sendiri berniat akan merawat Honey seperti anaknya sendiri karena di sana Arlin tidak mempunyai teman. Namun di balik itu Miami Man mulai gelisah karena anaknya tak kunjung kembali. Hingga ia memutuskan mendatangi tempat limbah pembuangan untuk mencari Honey, anaknya. Ketika sampai di sana, ia hanya menemukan jasad si pengurus, namun anaknya tidak ada di sana. Miami Man semakin panik hingga ia melihat si pemulung sedang berada di area tersebut. Miami Man mencoba bertanya keberadaan anaknya dengan menunjukkan lukisan bergambar anaknya. Si pemulung menjawab jika dirinya tahu di mana anak Miami Man berada. Karena sebelumnya ia pernah melihat Arlin membawa bocil tersebut. Namun si pemulung meminta Miami Man untuk melukiskan dirinya terlebih dulu. Dan setelah itu baru ia akan memberitahu. Alhasil Miami Man pun langsung menyetujui hal itu.
Setelah lukisannya selesai, akhirnya si pemulung memberitahu kalau anak kecil yang sedang Miami Man cari berada di wilayah The Comfort. Beralih ke Arlene dan Honey yang kini mereka semakin dekat. Bahkan di malam harinya Arlene mengajak Honey untuk mendatangi pesta yang sedang diadakan oleh pemimpin The Comfort. Ini dia pemimpin The Comfort yang kalian semua pasti tahu dengan mamang yang satu ini. Mereka menyebutnya dengan julukan The Dream yang diperankan oleh Keanu Reeves atau John Wick. Ia adalah orang yang telah memimpin para warga di sana untuk hidup layaknya seorang manusia bermartabat. Diketahui The Dream juga membuat mata uangnya sendiri yang sampai saat ini uang itu digunakan untuk bertransaksi di wilayah The Comfort. Arlene sendiri yang awalnya cuma ingin melihat pesta, ia malah tertarik untuk ikut pesta tersebut dengan memakan makanan yang disediakan di tempat itu untuk nge-play together. Sampai-sampai Arlene terpisah dengan Honey yang kebetulan saat itu kelinci kesayangannya terjatuh dan berlarian. Honey terus mencari kelincinya hingga tak sengaja ia bertemu dengan The Dream dan istrinya yang tengah hamil. Dari sini Honey pun langsung dibawa The Dream ke rumah mewahnya dan berniat akan merawat Honey. Arlene sendiri yang sibuk berpesta dan ia mencicipi berbagai jenis barang haram hingga membuatnya sangat ngeplay. Lalu berjalan sendirian untuk mencari angin dan di saat itulah Arlene merasakan hal yang belum pernah dirasakan sebelumnya akibat efek dari barang haram. Arlene menghayal dirinya melihat pemandangan begitu indah yang mana galaksi lain dan bintang bertaburan. Hingga tak sadar Arlene sudah keluar perbatasan cukup jauh lalu bertemu dengan Miami Man. Keesokan harinya saat tersadar di hadapan Arlene sudah ada pria besar yaitu Miami Man. Miami Man juga sudah membawa kaki palsunya lalu bertanya kepada Arlene perihal anaknya yang hilang. Di sini Arlene tak mengakui semuanya dan ia mengatakan kalau dirinya sama sekali belum pernah melihat anak Miami Man. Miami Man pun langsung mengutus Arlene untuk mencari anaknya di wilayah The Comfort dan apabila Arlene tidak berhasil menemukannya maka Miami Man akan mendatangi Arlene lalu menghabisinya. Sebenarnya Miami Man sendiri sulit untuk masuk ke wilayah The Comfort karena hampir semua warga The Comfort tahu kalau Miami Man adalah pemimpin kelompok kanibal. Jadi untuk masuk ke sana Miami Man harus membawa banyak pasukan karena sudah dipastikan warga The Comfort akan menyerangnya. Tak lama kemudian ada seorang pria besar berkulit hitam menghampiri mereka dengan membawa sesuatu. Ternyata pria tersebut ingin melakukan barter dengan Miami Man sejerigen bensin yang ia bawa ditukar dengan Arlene, yaitu untuk menjadi santapan kelompok mereka saat makan malam nanti. Setelah berpikir sebentar, akhirnya Miami Man setuju dengan barter tersebut. Alhasil Arlene pun dibawa oleh pria asing itu. Namun di waktu yang sama Miami Man langsung menghabisi pria tersebut dengan melakukan hal ini. Miami Man yang kebetulan saat itu kehabisan stok makanan, ia pun akan menjadikan orang tersebut untuk makan malamnya nanti. Dengan begitu Miami Man berhasil mendapatkan makanan, sejerigen bensin, motor dan juga Arlene. Mereka berdua semakin dekat karena Miami Man memang sangat membutuhkan bantuan Arlene. Tak berselang lama badai pasir datang sehingga Miami Man langsung melindungi Arlene. Saat di malam hari mereka pun beristirahat sambil memanggang tangan orang tadi. Miami Man sempat menawari Arlene untuk makan. Namun jelas Arlene menolak dan ia lebih baik memilih mati kelaparan daripada harus memakan daging tersebut. Di sini Arlene yang penasaran bertanya kepada Miami Man, apa yang menyebabkan Miami Man sampai di penjara di tempat ini. Miami Man menjawab kalau ia dipenjara karena menjadi imigran ilegal dari Kuba ke Amerika. Dan Miami Man juga sudah masuk ke penjara ini dari umur 13 tahun. Lalu Arlene juga penasaran untuk mengetahui kode seri di leher Miami Man. Namun ternyata Arlene hanya memanfaatkan hal tersebut untuk merebut senjata Miami Man.
Kini Arlene menodong Miami Man dan mengatakan jika sebenarnya Arlene masih dendam karena warga Miami Man telah menyantap tangan dan kakinya. Miami Man sendiri langsung menyuruh Arlene menusukkan senjata itu ke badannya jika memang Arlene berani. Namun tiba-tiba dari belakang ada yang menembak Miami Man. Ternyata orang yang menembaknya adalah seorang tahanan yang berhasil kabur dari base camp Miami Man. Orang tersebut langsung merampas motor serta membawa Arlene menuju The Comfort. Sesampainya di wilayah The Comfort, ternyata tahanan yang membawa Arlene itu merupakan tahanan yang ke-5824, yang artinya beberapa bulan saja penjara ini sudah bertambah hampir 1.000 orang. Esok harinya Arlene mulai berpikir bagaimana ia hidup ke depannya, mengingat orang-orang yang masuk ke penjara semakin banyak. Ia berpikir kalau Miami Man dan kelompoknya menjadi kanibal ada benarnya juga, yaitu untuk tetap bertahan hidup dan menjaga kestabilan penjara ini. Hingga Arlene memutuskan untuk kembali mencari Miami Man. Di sana Arlene tak berhasil menemukan Miami Man dan hanya menemukan sebuah buku gambar milik Miami Man yang salah satu gambarnya bergambar Honey, anaknya. Arlene berpikir kalau Miami Man sudah kembali ke base camp-nya. Di balik itu si pemulung tak sengaja menemukan Miami Man di suatu tempat yang cukup jauh dari tempat Miami Man tertembak semalam. Lalu seperti biasa ia berusaha menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Si pemulung itu juga menangkap burung untuk dijadikan bahan santapan dirinya dan Miami Man. Si pemulung itu terus merawat Miami Man. Hingga berangsur-angsur Miami Man pun kembali pulih. Sekarang Miami Man sudah siap untuk menjalani kehidupannya sendiri. Miami Man sangat berterima kasih kepada si pemulung dan takkan pernah melupakan kebaikannya. Sebagai bentuk terima kasihnya, Miami Man memberikan kebebasan untuk si pemulung keluar masuk base camp kanibal tanpa takut disakiti atau disantap anak buahnya. Di balik itu Arlene terus mencari Honey, anaknya Miami Man, dengan bertanya kepada setiap warga The Comfort. Namun tak seorang pun dari mereka pernah melihat anak itu. Hingga di suatu kesempatan Arlene melihat Honey sedang dibawa oleh istrinya The Dream, si pemimpin The Comfort. Ternyata selama ini Honey sudah dianggap anak oleh The Dream dan Honey juga selalu dimanja serta diperlakukan baik di tempat itu. Di malam harinya Arlene nekat masuk ke rumah The Dream. Ternyata selama ini The Dream memiliki banyak istri dan menjadikan istri-istrinya sebagai penjaga di rumahnya. Semua istri-istrinya pada saat itu sedang mengandung anak dari The Dream dan di sini Arlene juga melamar untuk menjadi istri The Dream. Tentu saja The Dream menerima Arlene karena pada dasarnya ia berniat menghamili semua wanita cantik di The Comfort. The Dream pun langsung menyuruh istri kesayangannya mengurus Arlene dan menyiapkan kamar untuk Arlene. Saat Arlene di kamar mandi, ternyata ia tidak sama sekali berniat jadi istri The Dream dan hanya ingin membawa Honey, anak si Miami Man. Lalu Arlene menodongkan pistol ke perut istri kesayangan The Dream sebagai upaya untuk kabur. Terlihat juga para penjaga di sana merupakan istri The Dream yang sedang mengandung semua. Kemudian Arlene sendiri berhasil keluar dari tempat tersebut dengan selamat. Lalu ketika belum jauh dari tempat itu, ia menurunkan istri The Dream dan menyuruhnya untuk kembali. Sementara Arlene dan Honey melanjutkan perjalanannya menuju base camp Miami Man. Namun di tengah jalan mereka bertemu dengan Miami Man. Terlihat Miami Man sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan anaknya. Miami Man pun menyuruh Arlene kembali sementara ia akan menjaga kestabilan penjara ini agar The Comfort bisa terus menjalani hidup dengan layak. Arlene mengatakan kalau dirinya tidak mungkin kembali karena mereka tak akan membiarkan Arlene tinggal di sana lagi. Mengingat Arlene sudah membohongi The Dream. Pada akhirnya Miami Man pun akan membawa Arlene ke base camp miliknya dan menjadikan Arlene sebagai kelompoknya. Miami Man berjanji kalau Arlene tidak akan pernah mendapat perlakuan kasar apalagi sampai disantap seperti di awal film. Bahkan Miami Man bersedia untuk menjadikan Arlene sebagai istri.
Di waktu yang sama tiba-tiba Hani merasa lapar dan ia ingin memakan spaghetti karena selama berada di rumah The Dream mereka sering memberikan makanan spaghetti kepada Hani. Sementara Miami Man sendiri tidak punya apa-apa untuk mereka makan. Lalu ia mengambil kelinci kesayangan anaknya untuk menjadi bahan hidangan. Meski anak Miami Man menangis, namun ia tetap menyantap kelinci itu karena perutnya sudah sangat lapar. Kemudian film pun tiba-tiba tamat. Apakah kisah yang dapat kita ambil dari film ini? Jika ada yang tahu bisa komen di bawah. Terima kasih untuk semua yang telah menonton film ini hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.